kenapa nggak kita coba jalanin lah. Karena aku ngerasa ada banyak kecocokan dan visi misi itu. Iya, berarti kan hitungnya Februari, aku mengiyakan. Spill apa, tebak kayak spill apa. Akan di spill tipis-tipis gitu ya dari kita. So ya, langsung aja perkenalkan orangnya guys. Sebelahku. Halo. Hai guys, jadi hari ini aku mau bikin video. Iya, lagi bikin video juga sih sekarang memang. Video kali ini berbeda karena aku ingin menjawab pertanyaan dari ribuan masyarakat yang bertanya kayak spill apa, tebak kayak spill apa. Jadi selama ini kan dari sosial media aku tahu kalau misalnya aku punya pasangan. Tapi seakan-akan kan nggak kelihatan nih siapa pasangan aku. Jadi kali ini aku mau ngenalin ke kalian. Sekaligus mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin akan di-spill tipis-tipis gitu ya dari kita. So ya, langsung aja perkenalkan orangnya guys. Sebelahku. Halo. Well, namaku Cesar. Apalagi yang mau tanya ini? Aku deg-degan loh ini. Aku gak pernah bikin video deg-degan, tapi kali ini aku deg-degan. Jadi silakan mau tanya apa nih? Apa ya? Pertanyaan pertama. Wih, sulit kali nih. Enggak. Koko pekerjaan sehari-hari apa? Yang paling basic dulu nih pertanyaannya. Ya, jadi sehari-hari profesiku dokter. Jadi aku bertugas di beberapa rumah sakit swasta di Surabaya dan laboratorium lah seperti itu. Jadi itu main professionnya dokter. Dokter apa Koko gitu kan? Pertanyaan orang-orang dokter apa nih gitu. Ya walaupun namaku dokter Cesar ya, bukan berarti aku dokter kandungan gitu ya. Jadi aku dokter spesialis penyakit dalam atau internis lah kalau orang istilahnya ya. Jadi, berasa lagi diwawancara ya gue sama iya, TV nih. Jangan tegang-tegang kok. Apalagi? Pertama kali notice Aselin dari mana? Tahu. Oh lucu nih. Jadi pertama kali kita kenal tuh gimana? Koko yang cerita deh. Jadi pertama kali memang namanya zaman sekarang ya, kita berawal dari chat lah ya. Iya. Dari sosial media. Ini intinya sosial media. Kita chatting awal. Terus kita berlanjut ke ya makan santai. Tapi waktu itu masih temenan aja gitu. Santai, jalan. Sekian lama akhirnya baru mulai intens lah ya. Tapi ada yang lucu guys. Jadi aku juga sedikit cerita dari sisiku ya. Koko chat aku tuh bulan Oktober. Aku inget ya. Oktober tanggal 10. Oh sampai diinget loh. Terus aku tuh balasnya bulan depannya tanggal 15. Kayak udah sebulan lebih gitu. Aku juga gak tahu kenapa chattingnya Koko itu masuk kan. Ada di apa sih namanya? New message gitu loh. Jadi kayak iya, itu baru kebuka gitu. Terus aku lupa Koko komenin sesuatu, semangat terus ya gitu. Terus aku cuman kayak iya. Iya gak sih? Aku cuman Itu pas awal sekali? Iya, awal itu the first iya, time iya, Koko iya, ngechat iya. aku balas bulan depannya cuman iya betul, doang. Betul. Terus habis itu ya, pertanyaanku mungkin apa yang membuat Koko pertama kali ngechat aku di Instagram? Apa yang Koko lihat gitu di Instagram? Waduh. Lucunya ya, kayak aku nggak terlalu banyak pemikiran sih waktu itu karena aku murni awalnya memang mau tambah teman aja, maksudnya cari teman. Aku lihat sekilas, aku tuh nggak seberapa familiar ya ngelihat oh kamu influencer atau seorang ahli itu influencer, enggak. Yang aku lihat itu cuma konten waktu itu FYP di Instagramku. Terus aku lihat oh orang Surabaya juga gitu kan. Terus aku lihat salah satu kontenmu itu intinya ada cross-nya lah di situ. Terus oh agamanya sama nih. Kelihatannya anaknya asik, seru. Jadi ya udah coba chat gitu kan, Mungkin berlanjut jadi temen baik gitu kan. Nah, habis itu ya udah akhirnya chat. Aku kaget juga sih kamu balas gitu kan. Kamu balas. Udah lama ya? Iya, tapi ya entah gimana akhirnya kita berujung keluar makan santai lah ya. Iya. First impression Koko lihat aku atau aku lihat Koko gitu. Koko first impressionnya gimana ke aku? Aku kan tipe orang yang suka visual and real ya.
Maksudnya aku kalau menilai seseorang atau merasakan seseorang itu kalau ketemuan langsung. Jadi aku lihatnya pas kita makan pertama itu bareng itu. Ya aku lihatnya kamu chill sih, kamu santai, kamu relax, kamu fun. Dan lucunya waktu itu kita bahas hal-hal yang kita banyak kesamaan. Ingat nggak? Kayak Oh ya. yang paling seru tanggal lahir lah. Oh iya. Tanggal lahir itu kayak kita cuma beda 2 hari gitu. Ya kan? Cuma beda 2 hari terus jadi masuknya ke sama-sama Aries lah gitu kan. Dan turns out sekolah SMP-nya sama, SMA-nya sama gitu kan kayak SD-nya sama ya? Iya, SD-nya pun sama Iya, gitu iya. kan. Jadi dan beberapa hal kayak kita ngomongin apa ya, intinya kita planning kamu habis ini mau ngapain dan something itu kayak ya nyambung sih. Kayak start dari situ. Itu bulan apa ya kok? September berarti kan ya? Yang Oktober itu. September. Oktober nggak sih? Sekitar September, itu lah ya. Oktober. Oktober ya mungkin ya. Berarti kok jatuhnya September apa Oktober? Oktober itu Oktober duluan apa September duluan sih? September dulu. Jadi Oktober Oh berarti ya kan? kamu ngecat aku September, aku balas Oktober. Bener gak sih? Nggak tahu. Pasnya Oktober deh. Enggak. Ya. Aku tuh balas sebulan kemudian. Oh. Berarti aku tuh salah ngomong dong. Berarti aku lihat itu sebetulnya aku sudah chat sebulan. Gak apa. September, Oktober apa Oktober September sih? Masih bingung. Kalau September. Iya. Tapi pokoknya kan waktu itu kalau nggak salah habis kamu balas terus kita kan langsung Iya, tapi langsung maksudnya kan itu kita Septembernya kok ngechat tuh 1 bulan tuh masih tanggal 15. Aku tuh balasnya Oktober, sebulan kemudian lebih. Oh iya. Jadi aku balas sebulan lebih baru kita ngechat itu. Baru ngechat yang akhirnya kita pergi itu berarti Oktober dong ya. Oktober. Terus iya, Oktober kan? Berarti Oktober dong. Oktober. Habis itu kok Terus kan kita Enggak, terus aku di ghosting. Terus aku di ghosting. bukan di ghosting. Bercanda guys. Maksudnya tiba-tiba dia ngilang aja ya udah. Bukan gitu, maksudnya kayak aku betul-betul waktu itu berniat cari teman baru. Jadi maksudnya aku lihat kamu fun and ya namanya kita kan sama-sama kerja ya, dunia kerja gimana waktu lagi betul-betul hektik banget. Kan ada side hustle lah ya, bisnis lain selain juga profesi dokter. Jadi waktu itu lagi ngurusin itu banget. Jadi betul-betul fokusnya semua ke sana. Dan jadi nggak bermaksud ghosting ya. Maaf ya. Enggak. Aku juga enggak. Aku cuma bercanda doang guys. Karena aku kan orangnya aku juga friendly ke semua orang dan aku kalau ketemu sama orang baru itu aku no expectation kan. Yeah. Kayak aku udah cerita sama Koko juga pas kita ketemu pertama kali. Jadi kayak ya udah we still friend, ya udah kayak biasa aja sih. Aku juga biasa aja, aku nggak yang gimana-gimana. Terus Koko kita kenal dari bulan itu ya, itu pertama kali kita ketemu ya. Ya, betul. Itu pertama kali kita ketemu Oktober. Terus Desember. Terus habis itu kayaknya kita jalan masing-masing, kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Ya, tapi Desember itu kan kita mulai lebih dekat lah ya. Iya, tapi kan kita Mulai kenal pertama kali dan ketemu itu kan Oktober. Desembernya itu kita baru comeback lagi. Chat ya. lah. Iya, Chat-chatan gitu. lebih intens. Ini Desember tahun lalu ya guys, bukan Desember. 2022. 2022 gitu. Jadi sebenarnya kita baru kenal juga ya. Iya, cukup efisien. Efektif dan efisien. Siapa yang membuatnya demikian? Ya kita berdua. Kita kan ada tipe-tipe sama di beberapa segi ya. Dia nyama-nyamain. Ya kan? Suka sat. Jadi terus habis itu ke bulan Desember ya, kita dekat. Desember, kita kayak mulai, ya kalau ada acara kita bareng, misalnya acara Ya, Natalan di rumah ya. gitu kan. Mulai asik lah, mulai tambah seru lah. Januari pun juga ada Imlekan waktu itu kan. Ya. First impression aku, jujur ya. Ups. Ya. First impression pertama kali, aku tipikal yang dari chatnya dulu boleh nggak aku bully dulu? Dari chatnya boleh nggak sih? Boleh kan? Dari chatnya aku mikir kayak, aduh, ini agak kaku banget. Nah, sudah aku duga. Aku tuh gini, sebenarnya aku berteman dengan beberapa dokter juga itu dari Instagram. Maksudnya kebanyakan beberapa
beberapa orang dokter itu nge-DM, pasti nge-DM gitu loh. Nah, jadi aku udah punya temen nih, sebenarnya udah punya beberapa teman yang lain. Nah, jadi aku pikir sama, aku tuh nambah teman gitu kan. Tapi kenapa chatnya ini orang kaku sekali gitu. Nanti aku masukin deh chatnya, aku udah screenshotannya kemarin, aku habis screenshotin semua gitu. Kaku banget, terus modus. Enggak sih. Modus. Ya? Ya, modus lah, kelihatan banget lah itu modus. Ya ampun. Iya nggak tapi? Mungkin kurang update caranya ya. Tapi iya nggak? Iya. Soalnya dia tuh aku inget banget yang aku paling inget di otakku tuh dia ngechat kan ya semangat ya gitu kan. Itu yang pertama kali, so aku jawab iya. Terus dia tuh ngechat lagi kayak, hai, aku mau bikin tim di kira-kira aku butuh apa aja ya gitu. Kayaknya kamu lebih paham. Aku kayak modus. Nggak perlu topik lah. Perlu topik lah. Terus aku kayak, akhirnya aku balas kan, oh iya aku biasanya tuh gini. Terus dia balas kayak, oh iya, oh gitu ya. Ya udah aku cari apa yang sesuai kebutuhan aku. Persis lagi dia balasnya kayak gitu. So aku kayak, ini orang kaku banget gitu kan. Kayak aku gak ngerti, mungkin dia gak ada topik kayak, kamu lagi ngapain gitu kan. Dia topiknya yang kayak, ya kayak gitu. Kan biar beda. Buktinya ingat sekarang. Aku habis baca kemarin, aku scroll. Oh gitu. Iya. Terus ya itu sih first impression kalau dari chat emang orangnya kayak kaku banget, jadi kayak ya udah aku bawa fun aja, ya udah jadi temen kan. Makanya aku bilang aku friendly ke semua orang, sama aku no expectation kenal sama siapapun. Jadi ya pas aku kenal sama dia nggak ada mikir apa-apa, ya happy aja. Cuman kok aku mau ya pas dia bilang, ayo kita pergi makan yuk, terus aku jemput karena Koko jemput aku pertama kali, dan itu pertama kali kita ketemu. Aku mau disclaimer dulu, aku tidak pernah mau dijemput oleh cowok manapun. Dalam artian aku kenal sama cowok pun tuh biasanya jarang mau dijemput gitu loh. Bukan tipikal yang kayak aku jemput ya iya, enggak. Jadi kalau misalnya aku manapun aku pergi, kalian pasti udah tahu sopir aku yang udah 25 tahun bareng aku. Selalu dia ngantar aku gitu, aku nggak pernah mau. Nah, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pas Koko bilang aku jemput ya gitu. Saya aku kayak iya gitu. Nggak tahu juga kenapa aku iyain gitu. Padahal biasanya aku terhipnotis ya. Jadi ya itu akhirnya kita pergi bareng dan ya aku dijemput pertama kali. Gitu. Ya cuman itu nggak tahu kenapa sih aku mau dijemput. Nah, jangan-jangan aku. Syukurlah. Soalnya terus kita janjiannya juga nggak langsung, kita kayak mendadak nggak sih? Mendadak. Pertama kali kita ketemu ya. Hari itu juga nggak sih? Iya, dia ngechat kayak pagi, siang. Siang jam 12:59 kalau nggak salah. Dia ngechat terus dibilang gitu. Kayak ada keluarga dia yang datang dari Malang, terus kayak udah pulang duluan, jadi dibilang bisa nggak ntar malam kita pergi jam 7 malam. Terus dia tuh nawarin aku makan pasta. Terus aku bilang sorry aku lagi nggak makan pasta, soalnya aku lagi diet. Dan aku minta steak, terus dia pilihin di tempat yang aku belum pernah datang. Terus akhirnya kita kesana dan ya kita ketemu pertama kali makan steak, bener kan? Betul. Good steak. Iya kan? Iya. Terus habis itu ya udah Desember ya dia menghilang Desember. Bekerja. Nggak bisa enggak. Ya udah terus habis itu aku juga dengan hidupku. Desember dia datang, jadi first impression aku ketemu dia pertama kali itu ya tetap kaku guys. Ya udahlah, dari chatnya kaku, dari ketemu orangnya tetap kaku. Kan menyesuaikan. Sekarang kan enggak, agak lemesan dikit. Kenapa mau pacaran? Kok nembak aku kapan ya? Februari dong. Februari. Enggak ya, Hah? kok ngomongnya enggak Februari ya? Oh, ngomongnya Januari ya? Januari kan? Ngomongnya Januari. Ya benar. Imlek tuh kapan? Desember 25 di rumahku. Lu Imlek? Imlek kok Desember? Imlek Januari. Koko itu ngobrol kayak gitu tuh 25 Desember pas Natalan di rumahku ada mamaku. Loh, bukan pas Imlekannya? Enggak, pas Imlekan itu belum. Koko ngomongnya Desember tanggal 25. Oh, cepat ya? Maksudku gercep juga aku. Dia Aku bangga sih. That's a man. Jadi Koko kembali ke hidupku itu dengan modus. Loh? Modus papi ulang tahun tanggal 9 Desember Koko ngechat. Happy birthday ya, titip salam buat papa kamu, panjang umur, sehat selalu.
Iya. Terus habis itu dia datang tanggal 9 itu, habis itu chat-chatan kan ya, kayak ya udah sibuknya apa, terus bahas aku ke Bali, terus pulang lagi dari Bali, and Ya. everything. Terus habis itu akhirnya dia ngechat aku di DM, terus aku kayak bilang nggak punya nomor WA aku takut gitu. Kayak maksudnya aku kalau di DM tuh balesnya cepet, kan aku jadi kayak satu kalau di WA kan bisa kayak biarin lah nanti aja nggak penting. Kalau di DM kan jadi kayak cepet gitu loh, fast respon. Padahal niat DM kan maunya tidak mengganggu kamu jam kerja gitu kan. Maksudnya takutnya WA kan, kalau aku sih WA lebih responsif biasanya. Jadi kayak DM jarang-jarang aku buka, makanya aku lewat DM. Terus kenapa balas DM ku cepet? Kan diprioritaskan. Alah, Semua kan tentang Alasan. skala prioritas. dia alasan. Terus tanggal 9, terus akhirnya janjian mau ketemu kita nggak ada tanggal yang cocok ya. Iya. Atau sempat ketemu sekali habis itu. Pergi makan di sushi, ingat nggak? Yang Desember ya? Iya. Iya. Terus sempat kita ketemu sekali. Iya. Nggak usah sebut brandnya. Tip. Sushi. Iya, di sushi kita ketemu, terus habis itu ngobrol-ngobrol ya. Iya. Terus habis itu, yaudah. Terus sampai tanggal 25 aku ngundang Koko. Aku bilang, Kok, di rumah aku ada Natalan bareng. Ingat, karena aku bilang gitu, bisa datang nggak? Kalau bisa bisa datang, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Terus Koko bilang, oh ya nanti aku lihat dulu ya bisa datang atau enggak. Benar? Betul. Dia datang-datang nggak bawa apa-apa tapi nembak. Kayak tiba-tiba langsung, hah? Aku nggak bawa apa-apa. Bawa, Aku maksudnya bawain aku apa-apa. Cuman, tapi kan aku nggak kepikiran kalau tiba-tiba kita baru ketemu 9 sampai 25 itu berapa lama? 14 hari? 16 hari. 16 hari nggak intens lagi. Terus tiba-tiba dia datang-datang langsung. Gimana kamu kok? Gimana? Tuh kan kamu ngasih kode. Aku nggak ngasih kode apa-apa. Kamu ngasih kode di mobil bahwa tuh, iya. di mobil aku bilang kayak gini. Aku tuh sebenarnya bukan ngasih kode. Tapi aku tuh bilang sama dia kalau misalnya kamu tuh punya suatu tujuan, itu langsung ngomong aja. Kayak berkata, jangan yang kayak nggak jelas nih arahnya mau kemana. Tapi aku nggak nyuruh dia nembak aku. Maksudnya kalau ada kejelasan itu ya dijelasin gitu. Bukan suruh aku nembak. Kenapa langsung ditembak? Sebagai cowok yang responsif terhadap berarti salah menangkap kode gitu ceritanya. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudku ya karena aku juga dari ngobrol yang walaupun singkat-singkat tapi kan cukup efisien gitu. Cukup intens dan efisien. Enggak juga sih sebenarnya. Ya, jadi why not? Kenapa nggak kita coba jalanin lah? Karena aku ngerasa ada banyak kecocokan dan visi misi itu. Tapi sebenarnya aku nggak maksa kok guys. Dia nembaknya bukan kayak kamu jadi pacarku nggak sekarang jawab aku gitu. Enggak. Dibilang sewaktu kamu siap baru dijawab. Jadi Koko nggak memaksakan kayak ya hari itu juga. Dan itu tapi aku jawabnya kan di Februari ya. Iya, Makanya berarti betul. kan hitungnya Februari aku mengiyakan gitu. Februari tanggal berapa kok? 14. Jam berapa? Jam? Sebentar. Jam 8. Setengah 9. 9. Aku mau inget tanggal. Salah loh kok. Sebentar. Jangan jauh. Oh, malam kan? Ya malam. Malam. Iya jam 7 masih makan kok, kita baru nyampe. Oh, setengah 10. 10.45. Pas Koko Sudah tutup restorannya 10.45. Iya, Koko pergi. Terus Koko balik, dia bilang restorannya udah tutup, makanannya udah nggak bisa ngambil lagi. Ayo. Iya. Oke. 10.45. Coba. Terus dia balik-balik kayak langsung gitu. Gimana mukanya? Happy dong. Bunga nggak sia-sia kan? Restoran nggak sia-sia. Oh iya itu ngasih aku bunga ya. Gede banget ya di bunga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi ini pertanyaannya apa perbedaan sesudah pacaran sama sebelum pacaran? Maksudnya gimana tadi, Cek? Yang maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang Kebiasaan. Oh ya, mungkin dulu nggak gini, sekarang gini dan segala macam. Ternyata setelah pacaran tuh berubah, berbeda gitu apa? Silakan. Koko dulu. Dijawab. Aku dulu. Iya. Sebagai laki-laki kan memimpin. Oke. Jadi rupanya dia tuh orangnya mandiri banget dan pekerja keras, independen dan
straight dalam menyatakan pendapat-pendapatnya dan lain-lain lah. Jadi aku kira kan dia kan maksudnya ya mungkin ya santai aja, maksudnya konten santai karena aku juga nggak seberapa mendalami dunia content creator ya. Aku kira ya kamu mengisi waktumu sehari-hari buat bikin konten, kemudian ya YouTube ya lain-lain. Tapi rupanya di balik itu tipe yang penuh dengan perencanaan, disiplin juga. Kalau ada target harus buat berapa konten sehari atau collab sama siapa atau harus bikin rekaman dan lain-lain, sangat serius seperti itulah. Jadi kalau aku lihat sih kayak gitu yang wow, dimana aku salut sih karena aku selalu salut sama perempuan yang mandiri, perempuan yang independen. Karena role modelku selama ini sebelumnya ngeliat perempuan di dalam keluargaku juga kayak even kadang lebih strong daripada laki-laki dalam hal udah bisa ngurusi rumah, udah bisa ngurusi anak, udah bisa ngurusi apa yang lain-lain dan kerjaan juga beres gitu. Ya itu sih yang aku kaget itu. Jadi kayak oh rupanya dan ya otomatis kalau orang yang penuh dengan target, penuh dengan hal yang ingin dicapai, nggak mungkin dong orang yang lunak gitu ya. Lemah gemulai nggak ya. mungkin yang lemah gemulai yang. Jadi pasti ada kerasnya, pasti ada. Keras banget ya. Pasti ada. Ya, tapi aku rasa itu sepaket lah. Maksudku kan, ya itu traits-nya kan sepaket sama itu. Apalagi ya? Mungkin awalnya kaget karena dipikirnya aku lebih ke princess gitu kali ya. Ya, jadi aku sama. Seperti para penonton. Aku kira dia princess, mau semuanya siap, mau semuanya ready, yang semuanya udah tersedia gitu lah. Tapi rupanya, ya dia cari apa yang dia butuhkan, cari sendiri. Dia merencanakan karirnya sendiri, dia tidak bergantung pada orang tua, dia tidak bergantung pada siapapun itu. Ya, aku salut sih. Jadi itu bertolak belakang ya sama apa yang di awalnya diperkirakan seperti itu ya. Iya, walaupun ketika awal kita berusaha untuk tidak prejudice ya, tidak melihat orang dari covernya atau dari apa yang kita lihat, tapi ya namanya manusia pasti kayak ada gitunya. Dan aku tuh yang aku kaget itu gini, nggak tahu aku yang terlalu polos tentang dunia influenceran. Aku sama sekali waktu awal nggak pernah menganggap dia itu terkenal itu, ya kan? Atau gimana ya? Banyak orang kenal lah. Karena aku simple lihat di Instagram sama-sama Surabaya gitu kan, kok kelihatannya seru, kita ngobrol cari teman baru. Dan rupanya habis jalan sama kamu kemana-mana berhenti, ada yang minta foto. Sampai Jakarta sama, sampai Malaysia sama. Like what? Ya itu sih. Iya, jadi awalnya nggak tahu aku berarti ya, nggak terlalu tahu aku sih sebenarnya gitu. Kalau aku kali ya, apa yang berubah ya? Nggak. Bukan berubah yang. Iya, maksudnya apa pandangan awal sama setelah pacaran itu seperti apa? Apa ya? Ya enggak sih, awalnya mungkin aku mikirnya kokonya orangnya kaku gitu kan. Kebalikannya sama sih sebenarnya nggak sih? Sama. Mirip-mirip. Kalau misalnya kan dia mungkin mikirnya aku lebih ke lemah gemulai gitu, lebih princess maksudnya, princess treatment. Kalau aku mikir Koko ini kayak lebih aku harus apa-apa aku gitu sebagai cowok yang sangat dominan gitu. Aku mikirnya karena profesinya Koko juga kan yang bisa dibilang kayak straight gitu loh menurutku. Jadi awal-awal tuh aku mikirnya kayak aduh aku takut salah ngomong nih gitu kan. Om. Gak bercanda. Ya awalnya mikirnya gitu. Jadi aku tuh agak menata bicaraku dan segala macam gitu. Ternyata tambah kesini aku sadar bahwa jiwa bocilnya lebih bocil daripada aku. Jadi jangan dilihat covernya. Tapi aslinya bocil. Ya aku menyesuaikan demi kamu. Oh jadi aslinya gak bocil, terpaksa? Enggak. Kayak. Benar. Jadi dia mengembalikan sisi fun dalam hidupku yang bertahun-tahun habis termakan pendidikan kedokteran tanpa menyinggung berbagai pihak ya. Tapi kan pendidikan dokter itu berat ya. Dari kita selesai dokter umum, kita tugas di daerah, kita kembali ke tempat gawat darurat, kita sekolah spesialis dan lain-lain.
ya kita harus bersabar untuk meninggalkan zaman-zaman lebih dewasa, lebih cepat lah kalau kita mau jadi dokter itu. Jadi ya sama dia ya bikin lebih berwarna lah ya, bikin lebih fun gitu kan. Aku kan bocil yang sangat seru kan. Iya. Jadi ini banyak pertanyaan juga bagaimana tanggapan dari keluarga kita masing-masing, karena kan aku udah sering ikut bukan sering juga, pernah ikut acara keluarga Koko, begitu juga Koko udah ikut acara keluarga aku gitu. Jadi tanggapan akan diberikan oleh Koko. Oh saya. Tanggapan keluargaku fine-fine aja. Salah satu hal yang aku suka dalam hubungan ini adalah, menurutku sih lumayan mulus, dalam arti adalah ya kita tinggal menyesuaikan diri antara kita. Dimana dari keluargaku juga suka sama kamu, dan dari keluargamu kelihatannya aku rasa, semoga tidak salah persepsi, baik-baik saja. Jadi itu faktor penting sih, karena kita tuh kan pingin betul-betul kita jalan, keluarga juga setuju. Ya oke. Dari aku ya udah dijawab sama Koko sih. Mungkin aku jadi anak tiri di rumah, dia jadi anak sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa, dia yang tahu duluan. Saya tidak ada kayak aku siapa sedikit. Misalnya kayak mami kayak, Len kamu ada ini, hah? Koko udah tahu. Kan nggak tahu, kamu nggak tahu. Jadi kayak ya kalau keluarga aku sih fine banget ya. Semua keluarga aku kayak udah kenal dia, keluarga besar. Kemanapun aku pergi dia selalu ikut soalnya. Iya kok. Enggak sih. Ekor ya. Iya sih, ngekor. Ya segitu dulu pertanyaannya kali ya. Dan perkenalannya. Jadi sekarang kita udah berapa bulan kok? Hampir 7 ya? Ya nggak sih? Iya. 6 hampir 7 ya. 6 hampir Februari, 7. Pak. Jadi guys gini, ini ada pertanyaan sih. Mungkin dari banyak orang, kenapa nggak di-upload di sosial media? Aku pukul rata ya, karena di semua sosial media aku belum ada. Dari awal pacaran. Dari awal pacaran, ya. Jadi dari awal pacaran aku cuma nge-spill aku Valentinean, bener kan? Terus habis itu aku ulang tahun, terus dia ulang tahun. Terus masakin dia, terus ya nge-spill tipis-tipis tapi nggak pernah nunjukin siapa orangnya. Sekaligus klarifikasi kali ya. Sebenarnya tuh nggak ada alasan yang spesifik kenapa. Cuman kita tuh kan nggak pernah tahu bagaimana ke depannya. Jadi aku nggak mau udah diposting di sosial media, terus baru beberapa bulan terus kayak dihapus ya sama Lutfi ya. Capek kan? Tim aku yang ngapus gitu. Jadi aku maunya itu udah jalan semuanya dulu dengan baik. Maksudnya kita berduanya udah baik dulu. Semuanya udah baik, sudah positif, betul kan? Jadi udah siap untuk menghadapi sosial media ini. Karena menurutku lebih penting daripada sosial media itu kitanya sendiri ya sih. Iya. Happy-nya kita dulu, nyamannya kita dulu. Nggak cuman kita, keluarga, semuanya. Sehari-hari kita nyesuaiin dulu. Baru sosial media gitu. Karena menurutku kadang kalau udah kita posting di sosial media itu udah sulit untuk kita pertanggungjawabkan. Maksudnya dalam artian apapun yang terjadi ke depannya itu akan meninggalkan jejak digital yang cukup bisa dibilang tidak akan pernah hilang gitu. Jejak digital itu jahat kan. Jadi aku mau memikirkan semuanya dengan matang-matang gitu. Karena sekarang udah sejalan, udah happy-happy, udah baik. Aku bisa bilang seperti itu. Sudah cukup kenal, baik, benar. Dan udah siap kan kok? Siap untuk siap lah pasti. Dibully kok. Oh dibully. Tenang saja. Maksudnya udah siap untuk ditunjukin di publik. Soalnya kan ada plus minusnya dong kalau kita posting di sosial media. Bener nggak kok? Iya. Maksudnya aku rasa bully itu hal juga bukan bully sih, mungkin mereka ada yang suka, ada yang nggak suka. Aku nggak bisa kategorikan itu jadi bully. Tapi maybe positif insight sama negatif insight gitu dari netizen yang mungkin ada yang pasti suka sama nggak suka sama hubungan ini gitu. Jadi mungkin kedepannya semoga Koko semangat aja ya. Amin. Tertekan. Udah, ya itu aja sih. Pokoknya intinya semoga kita bahagia terus, happy terus. Semua yang terbaik. Lancar-lancar. Iya. So ya, segitu dulu klarifikasi dari kita berdua. Asik, klarifikasi nggak tuh? Ya coba ditutup kok.
terima kasih udah mengenal saya gitu. Akan menonton saya di video Sudah Adlin. subscribe kan? Oh iya. Bilangin jangan lupa nontonin saya di konten Adeline juga seterusnya. Ya, demikian bincang-bincang kita. Ya udah gitu aja dulu. Jangan lupa follow, subscribe, dan share komen like. Aduh gimana sih? Nggak maksudnya jangan bosan-bosan ya guys ngelihat Koko juga abis ini mungkin yang akan ada di konten aku. Karena kita bakal ada beberapa trip bersama keluarga aku juga. Abaikan saja aku, fokuslah ke dia. Saya mau nanya, Koko cinta aku 1-10 berapa? Tambahan pertanyaan ini. Dirit. aku berapa bintangnya? Iya. 1-10. 100 boleh? Udah guys, nggak apa-apa, itu cuma pertanyaan lucu-lucuan aja. Ya udah jangan bosan-bosan lihat kita berdua. Kalau kalian suka jangan lupa dibikinin hashtag buat kita berdua. Lu hashtag apaan? Hashtag buat konten kita kalau kita konten bareng. Hashtag kayak wedding kan? Bukan. Hashtag maksudnya kalau misalnya di video. Iya, gimana? Tapi aku dulu ada loh via hashtagnya ya. Oh, oke. Gitu. Jadi maksudnya setiap kita bikin video, kita tuh pakai hashtag itu. Jadi pas orang nge-search nama kita berdua, jadi hashtagnya tuh ada gitu. Oke. So ya, thank you guys for watching. Terima kasih sudah mendengarkan video yang panjang ini. Terus, ya. Udah. See you next time. See you next time. Bye-bye!